Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemaparan materi derivatives and forex currency concept and common transaction. Nah, yang pertama perkenalkan saya sendiri Naswa Salsabila dengan NPM akhir 037. Lalu ada teman saya Hikmatul Hasanah dengan NPM akhir 033. Ada teman saya lagi akan Nur Alfia dengan NPM akhir 036. Dan yang terakhir ada teman saya Halimatus Sadia dengan NPM akhir 105. Baik, sebelumnya saya Hikmatul Hasanah dengan NPM 033. Di sini saya akan membahas tentang derivatif, di mana derivatif ini adalah instrumen keuangan yang nilainya ini bergantung pada perubahan harga, suku bunga, nilai tukar, ataupun variabel ekonomi lainnya. Instrumen ini digunakan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk tujuan spekulatif lainnya. Nah, perusahaan menggunakan derivatif untuk mengendalikan risiko atas perubahan suku bunga, harga komoditas, kurs mata uang asing, dan juga harga saham. Contohnya, Starbucks yang menggunakan kontrak derivatif untuk mengunci suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas sehingga stabilitas arus kas dan labanya tetap terjaga. Lalu ada Wolverine Worldwide yang melakukan interest rate swap untuk mengubah pinjaman berbunga variabel menjadi tetap sehingga mengurangi ketidakpastian biaya bunga di masa depan. Dengan kata lain, kontrak derivatif ini membantu perusahaan menekan dampak fluktuasi pasar terhadap arus kas, nilai aset atau kewajiban, dan laba. Jenis-jenis instrumen derivatif ini ada 4. Yang pertama ada option contract, lalu ada forward contract, yang ketiga ada futures contract, dan yang keempat ada swaps atau pertukaran. Baik, selanjutnya ada hedge transaction, di mana lindungi nilai atau hedge adalah strategi pengelolaan risiko di mana perusahaan ini menggabungkan posisi yang dimiliki dengan kontrak derivatif untuk melindungi diri mereka dari kerugian akibat fluktuasi harga, suku bunga, ataupun nilai tukar. Nah, instrumen yang umum digunakan ada 4. Yang pertama ada kontrak forward, yakni perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sekarang. Nah, transaksi ini dapat dilakukan dengan penyerahan fisik atau penyelesaian bersih, yakni pembayaran selisih harga tanpa pengiriman barang. Contohnya, Big Oil membeli minyak melalui kontrak forward dengan harga $100 per barel. Nanti jika harga pasarnya naik menjadi $110 per barel, maka Big Oil mendapat keuntungan $10 per barel karena harganya ini sudah dikunci. Lalu yang kedua ada kontrak futures. Nah, futures ini mirip dengan forward, tetapi standar dan diperdagangkannya ini di bursa, bukan secara pribadi. Lalu bursa ini menentukan tanggal, kualitas, kuantitas, dan lokasi pengiriman, dan ada lembaga clearing house yang menjamin kontrak dan menghitung untung rugi harian. Kelebihan dari kontrak ini adalah lebih aman dan risiko gagal bayar dan biaya transaksi yang lebih rendah. Kelemahannya adalah kurang fleksibel karena tidak bisa disesuaikan. Jadi forward ini lebih fleksibel, sedangkan futures lebih liquid dan aman. Lalu yang ketiga ada opsi atau option, di mana opsi ini memberikan hak, bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam periode tertentu. Nah, di sini ada dua macam opsi. Nah, opsi gaya Eropa hanya bisa dieksekusi saat jatuh tempo, dan opsi gaya Amerika bisa dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. Nah, nilai opsi ini bergantung pada harga pasar, volatilitas, waktu jatuh tempo, dan juga strike price. Nah, contohnya perusahaan membeli opsi bahan bakar senilai $1.000 dengan harga $1 per galon. Nah, jika harga naik jadi $1,1, maka perusahaan menggunakan opsi dan menghemat $10.000. Sedangkan jika harga turun menjadi $0,9, maka opsi dibiarkan kadaluarsa dan ruginya hanya $1.000, yakni untuk biaya opsi. Nah, jadi opsi ini melindungi perusahaan dari kenaikan harga tetapi tetap memberikan keuntungan jika harga turun. Lalu yang keempat ada swap, yakni kontrak pertukaran, di mana swap ini adalah perjanjian pertukaran arus kas antar pihak secara berkala. Nah, jenis paling umumnya ini adalah interest rate swap, di mana perusahaan menukar bunga variabel menjadi bunga tetap agar biaya bunga tetap stabil. Nah, contohnya perusahaan berutang $1 juta dengan bunga variabel 8%. Nah, melalui swap, mereka membayar bunga tetap 8% setiap periode, meskipun bunga pasar ini nantinya berubah. Nah, swap ini membantu menstabilkan arus kas dan biaya bunga. Konsep dan definisi valuta asing. Ketika aktivitas bisnis internasional meningkat, banyak perusahaan bertransaksi lintas negara. Setiap transaksi keuangan harus diukur dalam satu mata uang, biasanya mata uang lokal. Nilai tukar sama dengan harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Transaksi antar negara bisa didenominasi dalam mata uang pembeli atau penjual. Kurs ditentukan melalui pasar valuta asing atau foreign exchange market. Jenis kuotasi nilai tukar ada dua, ada direct quotation dan indirect quotation. Direct quotation menunjukkan nilai satu mata uang asing dalam mata uang domestik.
Contohnya itu 1 euro sama dengan 1,41 dolar. Itu pandangan dari Amerika Serikat. Terus kalau yang indirect quotation itu menunjukkan jumlah mata uang asing per 1 unit mata uang domestik. Contohnya 1 dolar itu sama dengan 0,709 euro. Keduanya itu adalah kebalikan satu sama lain. Selanjutnya ada sistem nilai tukar. Ada 3, yaitu floating, fixed, sama multiple. Yang pertama ada floating, yaitu mengambang, itu berubah mengikuti pasar. Bisa jadi karena inflasi naik, mata uang itu melemah. Terus surplus perdagangan, mata uang menguat. Defisit perdagangan, mata uang melemah. Juga dipengaruhi suku bunga dan spekulasi. Kalau yang fix atau tetap itu ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang multiple atau ganda itu kurs berbeda untuk transaksi tertentu. Misalnya impor atau ekspor. Jenis kurs dalam akuntansi itu ada spot rate, current rate, sama historical rate. Spot rate itu kurs saat pertukaran langsung. Kalau current rate itu kurs pada tanggal laporan atau transaksi. Kalau historical rate itu kurs pada saat transaksi terjadi. Digunakan untuk pencatatan dan laporan transaksi mata uang asing. Baik, yang selanjutnya di sini ada foreign currency transaction other than forward contract. Jadi pengertiannya transaksi mata uang asing terjadi jika suatu transaksi dinyatakan denominate dalam mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Contohnya ialah perusahaan AS, mata uang fungsionalnya USD, membeli barang dari perusahaan Jepang dan harus membayar dalam yen, maka transaksi tersebut yaitu foreign currency transaction. Jadi ketentuannya menurut GAAP ASC 830 adalah saat transaksi terjadi ketika semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban diukur dalam mata uang fungsional atau USD dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Lalu pada tanggal laporan keuangan, saldo yang masih dinyatakan dalam mata uang yang asing harus disesuaikan dengan kurs terkini atau current rate. Lalu yang terakhir selisih kurs, exchange gain atau loss, yaitu perubahan kurs dari tanggal transaksi ke tanggal pelunasan. Contohnya di sini adalah pembelian 10.000 euro saat kurs 0,70 dolar sama dengan 7.000 dolar. Lalu saat dibayar kurs 0,9 dolar dibayar 6.900 dolar dan gainnya 100 dolar. Lalu penjualannya 10.000 yen dengan saat kurs 1,65 dolar sama dengan 16,500 dolar. Lalu saat diterima kurs 1,64 dolar diterima 16.400 dolar, maka lossnya 100 dolar. Baik, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mencatat transaksi penjualan atau pembelian dalam mata uang asing. Nah, pada bagian ini itu terdapat 3 waktu penting, yaitu yang pertama pada saat transaksi terjadi. Nah, pada bagian ini tuh nilai dikonversi ke dolar US memakai kurs pada saat itu dan dicatat pada jurnal. Yang kedua yaitu pada saat akhir periode, misalnya akhir tahun atau bulan. Pada bagian ini itu saldo piutang atau utang harus disesuaikan dengan kurs terbaru atau spot rate dan bisa menimbulkan gain atau loss selisih kurs. Dan yang ketiga yaitu pada saat piutang atau utang diselesaikan. Nah, pada bagian ini tuh transaksi diselesaikan memakai kurs pada hari pembayaran dan selisih kurs diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, di sini terdapat contoh kasus transaksi pembelian dalam mata uang asing di mana salah satu dari perusahaan US itu membeli barang dari Paris Company senilai 10.000 euro. Di sini terdapat 3 kejadian, yaitu pada tanggal transaksi yaitu 1 Desember 2016 kurs senilai 0,6600 US dollar. Nah, kurs ini itu dikalikan dengan 10.000 euro sehingga menjadi 6.600 US dollar dan dicatat pada jurnal yaitu inventory pada account payable senilai 6.600. Yang kejadian kedua yaitu pada tanggal laporan pada 31 Desember 2016 kurs senilai 0,65500 US dollar. Nah,
pada tanggal ini itu terdapat penurunan nilai kewajiban, yaitu terdapat selisih kurs senilai 50 US dollar, dan dicatat pada jurnal yaitu account payable pada exchange gain senilai 50. Jurnal ini itu digunakan untuk menyesuaikan hutang dengan kurs akhir tahun. Dan pada kejadian yang ketiga yaitu pada saat pelunasan, di mana kurs spotnya yaitu senilai 0,6650, yaitu nilai kewajiban naik sehingga kerugian selisih kurs adalah 100 US dollar. Dan di sini dicatat pada jurnal yaitu account payable exchange loss di debit senilai 6.550 dan 100 pada cash di kredit senilai 6.650 yang dicatat untuk pembayaran hutang dengan kurs pelunasan yang lebih tinggi. Nah, untuk hasilnya yaitu yang ada pada gambar di sebelah kanan ini, rekapitulasi hasilnya yaitu pada saat transaksi kurs senilai 0,6600 itu tidak mempengaruhi apakah ada gain atau loss, tidak ada. Yang pada saat laporan kurs senilai 0,65500 itu terdapat gain yang berarti nilainya bertambah senilai 50. Dan yang pada saat kejadian ketiga yaitu pada saat pelunasan kurs senilai 0,6650 itu terjadi loss sehingga mengurangi nilai sebesar 100, dan total efek bersihnya adalah loss senilai 50 US dollar. Selanjutnya yaitu kasus transaksi penjualan dalam mata uang asing, di mana perusahaan ATC itu menjual barang ke Rome Company senilai 20.000 euro. Di sini terdapat 4 kejadian, yaitu pada tanggal transaksi 15 Desember 2016 kurs senilai 0,6625 dikalikan dengan 20.000 euro sehingga menjadi 13,250 US dollar. Nah, ini dicatat pada jurnal yaitu account receivable di debit sebesar 13,250 dan sales di kredit sebesar 13.250 yang digunakan untuk mencatat penjualan barang ke Rome Company senilai 20.000 euro. Untuk kejadian yang kedua yaitu pada tanggal laporan 31 Desember 2016 kurs spot turun ke 0,6550 US dollar yang berarti nilai piutang turun sehingga kerugian selisih kurs yaitu 150 US dollar, dan dicatat pada jurnal yaitu exchange loss di debit sebesar 150 pada account receivable di kredit sebesar 150. Jurnal ini tuh untuk menyesuaikan piutang ke kurs akhir tahun. Untuk kejadian ketiga yaitu pada saat penerimaan pembayaran 15 Januari 2017 kurs naik ke 0,6700 US dollar yang berarti nilai piutang naik dan keuntungan selisih kurs sebesar 300 US dollar. Kejadian ini tuh dicatat pada jurnal yaitu kas di debit sebesar 13.400, account receivable di debit sebesar 13.100, dan exchange gain di kredit sebesar 300. Jurnal ini itu mencatat penerimaan kas dari Rome Company. Untuk kejadian yang keempat yaitu saat mengonversi euro ke dolar pada tanggal 20 Januari 2017 kurs yaitu senilai 0,6725 yang berarti gain sebesar 50 yang dicatat pada akun kas sebesar 13,450 dan exchange gain di debit sebesar 50 dan kas di kredit sebesar 13.400 yang berarti jurnal ini itu untuk mengonversi euro ke USD. Dan untuk rekapitulasi hasilnya, pada saat transaksi itu tidak mempengaruhi adanya loss atau gain, dan tidak ada
pengurangan atau penambahan nilai. Pada saat laporan kurs senilai 0,6550 itu terdapat loss senilai minus 150. Pada saat penerimaan kurs senilai 0,6700 itu terdapat gain sehingga menambah nilai sebesar 300, dan pada saat konversi kurs senilai 0,6725 itu terdapat gain sehingga menambah nilai sebesar 50, sehingga total efek bersihnya adalah gain sebesar 200 US dollar. Baik, yang terakhir di sini itu terdapat ringkasan mengenai pengaruh kurs yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk akun receivable, pada saat kurs naik berarti dampaknya terhadap dolar yaitu dolar melemah dan terjadi gain. Untuk akun payable, pada saat kurs naik itu dolarnya melemah, efeknya yaitu loss. Pada saat akun receivable kursnya turun itu dolarnya menguat dan efeknya adalah terjadi loss. Dan untuk akun payable, pada saat kurs turun itu dolarnya menguat dan terjadi gain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.